Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok B2. Ini presentasi untuk elektromyogram. Oke, Pak Fadli sama uh, asisten saya. Untuk anggota kelompok B2 ini ada saya sendiri, Andika Putra, Safira Hayun, Desta Viola, Alika Nuranisa, dan Aulia Rodia, dan juga Muat. Elektromyogram adalah teknik untuk merekam aktivitas listrik otot akibat kontraksi yang dipicu oleh depolarisasi saraf motorik, dikutip dari Deluca 2010. Terdapat dua jenis EMG. Pertama, surface EMG, yaitu elektroda yang ditempatkan di permukaan kulit, dan juga needle EMG, yaitu elektroda jarum yang dimasukkan ke dalam otot, dikutip dari Rice et al. 2006. Next. Dalam analisis EMG, parameter utama meliputi pertama, insertional activity, yaitu respon otot saat elektroda dimasukkan. Dua, spontaneous activity, yaitu aktivitas abnormal yang mencerminkan gangguan saraf atau otot. Tiga, motor unit potensial, yaitu dinilai dari amplitudo, durasi, dan bentuknya. Empat, interference pattern, yaitu pola sinyal saat kontraksi maksimal menunjukkan jumlah dan koordinasi unit motorik aktif, serta membantu membedakan gangguan saraf pusat atau peripheral. Untuk alat bahan yang digunakan pada praktikum ini, ada satu set alat EMG Catwell, software Sierra Summit, dan elektroda. Untuk metode yang digunakan, setelah masuk ke aplikasi Sierra Summit, kita bisa memilih studi atau tes, kemudian memasukkan data diri pasien, kemudian memilih otot yang ingin diamati, yaitu flexor carpi radialis, kemudian mengaktifkan anatomi view, kemudian memasang elektroda pada otot yang sesuai. Untuk elektrodanya ada tiga, yaitu elektroda aktif di otot yang paling berkontraksi paling kuat, elektroda reference di tendon otot, dan elektroda ground pada punggung tangan. Kemudian melakukan variasi gerakan untuk melihat sinyal pada otot. Untuk gerakannya ada 4, yaitu relaksasi, menggenggam, fleksi, dan ekstensi. Dan variasi gain yang digunakan yaitu 50 dan 200. Jadi praktikum T1 elektromiografi, elektromiogram atau EMG ini dilakukan berdasarkan 3 tujuan. Yang pertama itu mengenalkan alat EMG Catwell dan Sierra Summit. Yang kedua mengoperasikan EMG. Dan yang ketiga menganalisis sinyal biopotensial otot. Next. Pada Gen 50, sinyal ditempatkan dengan amplitude yang lebih besar secara visual. Aktivitas relaksasi bukan sinyal yang cenderung datar, sedangkan pada fleksi dan ekstensi terjadi peningkatan amplitude yang menunjukkan adanya kontraksi otot sedang. Aktivitas menggenggam menghasilkan sinyal dengan amplitude tertinggi karena melibatkan kontraksi otot yang kuat. Namun, pada Gen 50 juga terlihat adanya noise yang lebih jelas, terutama saat otot dalam keadaan relaksasi. Hal ini dapat disebabkan oleh rasio sinyal terhadap noise yang lebih rendah, sensitivitas terhadap gangguan eksternal seperti gerakan kecil, getaran, ataupun intervensi listrik. Kemudian pada Gen 200, meskipun secara teori pengurutannya lebih tinggi, namun sistem perekaman sinyal dengan amplitude yang lebih kecil. Kemungkinan adanya skala otomatis yang menyesuaikan output agar tidak mengalami saturasi. Sehingga sinyal dari aktivitas fleksi, ekstensi, dan menggenggam tampak lebih halus dan kurang menonjol. Namun, salah satu keuntungan dari Gen 200 sendiri dapat mereduksi visual noise, terutama saat relaksasi, sehingga baseline sinyalnya tampak lebih stabil. Meskipun Gen 50 memberikan visualisasi otot yang lebih tegas, namun Gen 200 dapat menghasilkan sinyal yang lebih berbeda, aktivitas otot yang sedikit tersamarkan. Nah, dari segi fisiologis, pola EMG ini juga mencerminkan adanya kerja sistem saraf yang normal, misalnya pada refleks M1 dan M23. Jika latensi dan juga durasi sinyal itu sesuai, berarti kontrol neuromuskular itu dapat berfungsi dengan baik. Namun, jika terjadi gangguan seperti pada penyakit cervical spondylotic amyotrophy atau CSA, pola MUP itu dapat berubah secara drastis, misalnya amplitudo yang besar, bentuk polifasik, dan juga rekrutmen motor unit yang terganggu. Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya melatih kemampuan teknis penggunaan alat EMG, tapi juga memberikan pemahaman terkait aplikasi klinis EMG dalam mendeteksi gangguan neurologis. Next. Untuk praktikum EMG sendiri itu berhasil memperkenalkan mahasiswa pada prinsip kerja dan juga pengoperasian perangkat elektromiografi untuk menganalisis aktivitas listrik otot. Nah, perekaman sinyal pada otot flexor carpi radialis itu menunjukkan perbedaan pola aktivitas sesuai dengan jenis gerakan dan juga penguatan sinyal yang diberikan. Gen tinggi menghasilkan sinyal yang lebih bersih namun kurang sensitif terhadap kontraksi ringan, sedangkan gen yang rendah itu meningkatkan sensitivitas namun juga meningkatkan noise. Variasi intensitas kontraksi itu menghasilkan pola MPP yang berbeda-beda, mengindikasikan adanya kontrol neuromuskular dalam rentang fisiologis normal. Selain itu, EMG terbukti mampu mendeteksi gangguan neuromuskular yang tidak terlihat secara klinis seperti pada kasus CSA, yang menjadikannya alat diagnostik yang sangat berguna dalam bidang teknik biomedis dan juga klinis. Sekian dari kami, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok B2. Ini untuk presentasi Nerve Conduction Velocity. Nerve conduction velocity atau NCV adalah teknik untuk mengukur kecepatan hambat impuls listrik melalui saraf perifer baik motor maupun sensorik. Hasil NCV diukur dalam meter per detik dengan nilai normal untuk saraf motorik biasanya di atas 40 meter per sekon, dikutip dari Walsh et al. 2015 teks. Parameter utama dalam NCV meliputi 1. Latensi, waktu dari stimulus hingga munculnya respons menunjukkan kecepatan awal transmisi saraf. 2. Amplitudo, mencerminkan kekuatan sinyal berkaitan dengan jumlah akson aktif. 3. Kecepatan konduksi, dihitung dari jarak antar elektroda dibagi selisih latensi, merupakan indikator utama integritas saraf dipengaruhi oleh diameter akson dan myelin. Next. Untuk alat bahan yang digunakan pada praktikum ini ada satu set alat NCV Caldwell, software Sierra Summit, dan elektroda. Untuk metode yang digunakan yaitu setelah masuk ke aplikasi Sierra Summit, kita memilih studi atau tes, yaitu NCV, kemudian memasukkan data diri pasien, kemudian memilih otot yang diamati, yaitu abductor pollicis brevis, kemudian mengaktifkan anatomy view dan memasang elektroda pada otot yang sesuai, yaitu abductor pollicis brevis pada elektroda aktif dan reference, dan groundnya pada punggung tangan. Kemudian untuk stimulusnya ada dua, yaitu stimulus pertama diberikan pada jarak 8 cm dari elektroda dengan variasi arus sebesar 0,5 mA sampai 20 mA. Kemudian stimulus kedua yaitu pada lengan dengan kemiringan 10 derajat dari elektroda aktif, yaitu variasinya yang dilakukan adalah 20 sampai 30 mA. Untuk menghitung nilai CV, yaitu kita bisa menggunakan rumus jarak antara wrist dan elbow dibagi DL elbow dikurangi DL wrist, yaitu dengan mengganti angka pada distance di elbow, nanti akan langsung otomatis keluar nilai velocity-nya. Kemudian dari data yang telah diamati, didapatkan hasil data stimulasi pada wrist dengan nilai onset atau DL yaitu 6,3 dan pada elbow itu 10,9. Dengan nilai normal onset pada wrist yaitu kurang dari 4,2. Kemudian didapatkan nilai op-amp-nya yaitu 1,1 dan 23,3 mV dan dengan nilai normal op-amp-nya yaitu lebih dari 5 mV. Kemudian untuk perbandingan kecepatan konduksi didapatkan pada lokasi 1 yaitu elbow, lokasi 2 yaitu wrist yaitu nilai deltanya yaitu 4,6 millisecond, nilai jaraknya yaitu 28,3 cm, serta nilai kecepatannya yaitu 62 milisek per second, yang mana dengan nilai normal velocity-nya yaitu lebih dari 50 mili per second. Praktikum ini itu bertujuan untuk memahami cara kerja nerve conduction velocity dan juga mengoperasikannya serta bagaimana memperoleh informasi kecepatan kondisi secara motorik dengan parameter-parameter yang perlu diamati untuk proses diagnosis. Next. Untuk data yang diperoleh itu ada grafik motor median motor nerve dan juga tabel data berisi nilai onset dan juga op-amp dan MV. Kemudian untuk parameternya yang pertama digital latency untuk wrist itu didapatkan sebesar 6,3 milisekon. Kemudian tapi tidak sesuai dengan juga literatur yang harusnya itu tidak lebih dari 4,2. Kemudian untuk yang elbow itu 28,3. Kemudian untuk amplitudo itu untuk pada wristnya 1,1 milivolt, sedangkan pada defaultnya itu seharusnya melebihi 5 milivolt, di mana itu juga tidak sesuai dengan Sierra Summit sendiri. Kemudian pada elbow itu 23,3 milivolt. Kemudian untuk CV itu dapat diperoleh secara otomatis pada Sierra Summit dan juga dapat dihitung sendiri. Namun pada kita itu langsung didapat dari Sierra Summit itu 62 milisekon. Itu sesuai karena pada penelitian Basir dan juga Katirji itu minimal NCV adalah 49,49 mili per sekon, meter per sekon. Next. Untuk kelainannya ada carpal tunnel syndrome merupakan tekanan saraf median di pergelangan tangan yang menimbulkan kesemutan, nyeri, dan juga lemah otot. Nah, perbedaan nilai yang ditampilkan pada Sierra Summit dan juga referensi pada literatur itu kemungkinan didapatkan karena adanya kerusakan pada stabilizer arus. Nah, ketidaksempurnaan pada ini itu dapat menyebabkan jadi arus listrik yang masuk ke sistem itu menjadi tidak stabil dan juga tidak terkontrol. Next. Berdasarkan praktikum dan juga analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nerve conduction velocity memberikan gambaran mengenai fungsi konduksi saraf motorik median melalui pengamatan parameter distan latensi, amplitudo, dan kecepatan konduksi. Hasil praktikum menunjukkan bahwa nilai yang mengindikasikan bahwa saraf median motorik masih mampu menghantarkan impuls secara efisien. Deviasi dari nilai referensi menunjukkan kemungkinan hambatan pada segmen distal saraf yang bisa disebabkan oleh faktor teknis atau fisiologis tertentu. Praktikum ini menekankan pentingnya penempatan elektroda yang tepat dan pemahaman terhadap parameter diagnostik. Faktor-faktor seperti usia, suhu tubuh, tinggi badan, jenis kelamin,
posisi pemeriksaan hingga kondisi patologi seperti carpal tunnel syndrome dapat mempengaruhi nilai NCV. Thank you for listening.